Kita kembali bergabung bersama rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di Gedung Kemenak Jakarta untuk memantau proses hilal atau sidang isbat pada malam hari nanti. Silakan Diego untuk laporan Anda. Ya, selamat sore Heranov. Beberapa tamu undangan yang akan mengikuti sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah ini kami melihat sudah mulai berangsur-angsur datang ke gedung Kemenak Jakarta Pusat. Dan memang sidang isbat ini akan dilakukan dalam 3 tahap, di mana tahap pertama akan ada pemaparan terkait tinggi hilal yang data-datanya ini dikumpulkan dari 120 titik di seluruh Indonesia. Data-data ini kemudian dipaparkan sebelum para peserta sidang akan menyidangkan hasil dari data-data tersebut. Dan setelah sidang dilakukan, maka telekonferensi pers akan dilakukan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan kapan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini akan jatuh. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak BRIN maupun BMKG, mereka sendiri sudah memprediksi bahwa 1 Syawal 1445 Hijriah berdasarkan data-data yang telah mereka kumpulkan akan jatuh pada Rabu 10 April 2024. Data-data ini berdasarkan dengan tinggi bulan yang mereka amati telah mencapai 6,3 derajat dengan elongasi yakni 8,9 derajat. Artinya ini sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam MABIMS. MABIMS ini merupakan persyaratan yang telah disepakati oleh menteri-menteri agama, yakni dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam ketentuan kesepakatan MABIM sendiri, hilal ini untuk menentukan awal bulan Hijriah minimal berada di ketinggian 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat. Dan memang digelarnya sidang isbat ini merupakan salah satu upaya untuk menyeragamkan keputusan kapan awal bulan Hijriah ini jatuh untuk menentukan kapan Idul Fitri berlangsung, Idul Adha, ataupun awal puasa berlangsung. Mengingat ada banyak sekali ormas Islam yang ada di Indonesia yang menggunakan metode dan cara menghitung yang berbeda-beda. Seringkali terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan ketetapan, seringkali dilakukan sebelum Idul Fitri atau Idul Adha atau sebelum puasa dilakukan. Seringkali yang berbeda itu dari pihak Muhammadiyah, kemudian ada juga dari Satariyah di Medan, ada Naqsyabandiyah, dan An-Nasr di Sulawesi Selatan karena perbedaan metode menghitung ruqyah tersebut. Sedangkan untuk metode yang digunakan oleh Muhammadiyah sendiri yang telah menentukan bahwa Idul Fitri tahun 2024 akan jatuh pada 10 April 2024, mereka menggunakan metode hisab hakiki, yakni perhitungan posisi bulan dan matahari memakai data dan rumus yang telah teruji, di mana berdasarkan perhitungan ini bukan penampakan yang dilihat dalam perhitungan ini, tetapi pada posisi geometris benda-benda langit, yakni matahari, bumi, dan bulan. Dan dalam perhitungan ini syarat derajatnya itu tidak lebih longgar, yakni hanya 0 derajat. Apabila lebih dari 0 derajat maka sudah dipastikan wujudul hilal, sehingga bulan baru Hijriah dapat dipastikan. Sehingga oleh karena itu Muhammadiyah menentukan Rabu 10 April sudah Hari Raya Idul Fitri. Heranov. Ya, singkat saja sebelum jeda, Diego bisa Anda jelaskan nanti pukul berapa tepatnya konferensi pers sehingga pemirsa di rumah akan siap-siap untuk menunggu hasil sidang isbat ini? Ya, apabila berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, setelah dilakukan pemaparan oleh para ahli falak, kemudian juga ahli astronomi terkait ketinggian hilal, maka sidang dilangsungkan, lalu kemudian keputusan dilahirkan. Biasanya sidang itu akan dimulai menjelang maghrib sebelum berbuka puasa, dan ketika berbuka puasa atau setelah maghrib, konferensi pers untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri biasanya akan diumumkan oleh Menteri Agama langsung, didampingi oleh pimpinan ormas-ormas Islam, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga lembaga-lembaga negara lainnya. Heranov.
Diego Basro, rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia. Terima kasih untuk update Anda langsung dari kantor Kemenak Jakarta.